Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiq Audin Nizar dengan NIM 2105 1204015. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas A 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Apa itu sejarah internet? Pengertian internet. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon ataupun satelit. Menurut tokoh dan pakar di bidang teknologi informasi, Ono Purbo, internet adalah media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi yang bisa berjalan secara efisien dengan tersambungnya perangkat ke beragam aplikasi. Sejarah internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat ingin melakukan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah vital untuk mengulangi jika sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir. Karena hal itu, mereka melakukan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Riset ini terkenal dengan sebutan ARPANET. Sampai tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Dengan begitu, bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukannya internet, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendemonstrasikan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras berbasis Unix, yang merupakan awal dari terciptanya Linux. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Search Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, di mana terbentuk suatu jaringan terpadu pada tahun 1969, kemudian diperkenalkan secara umum ke publik ala ARPANET pada bulan Oktober 1972. Proyek tersebut kemudian diminati oleh berbagai universitas di negara tersebut. Karena hal itu, proyek yang dikerjakan oleh ARPANET berkembang dengan pesat sampai berakibat ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Dikarenakan banyaknya permintaan, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET yakni fokus menangani non-militer seperti perusahaan, universitas, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus mengurusi dalam hal kemiliteran. Dari ARPANET dan MILNET bergabung antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sampai saat ini dikenal dengan nama Internet. Urutan internet ada beberapa fase sebagai berikut. Sekitar tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency (APRA) menciptakan sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan awal terbentuknya internet. Sekitar tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa universitas terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum. Pada tahun 1984, sistem pada tahun 1986 mulai digantikan oleh National Science Foundation Network atau NSF-Net sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan terhubung dengan NFS-Net. Pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang www World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN, yang awalnya informasi dari internet yang bisa didapatkan hanyalah informasi berbasis teks menjadi berbasis tampilan grafis. Pada tahun 1993, Internet NIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama dominan. Kemudian sekitar tahun 1994, Internet mulai digunakan di Indonesia. Peristiwa-peristiwa penting tentang Internet.
Perkembangan internet hingga menjadi seperti sekarang ini tidak terlepas dari beberapa peristiwa penting yang terurut mewarnai perjalanannya sebagai berikut. Tanggal 26 Maret 1976, Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signal dan Radar Establishment di Malvern. Tahun 1977, lebih dari 100 komputer bergabung dengan ARPANET serta membentuk network atau jaringan. Pada tahun 1979, Tom Truscott, Steve Bellovin, dan Jim Ellis membuat sebuah newsgroup pertama yang diberi nama Usenet. Tahun 1981, France Telecom membuat sebuah gebrakan dengan meluncurkan sebuah telepon televisi pertama di dunia. Penemuan ini untuk mempermudah manusia untuk bisa saling berkomunikasi sambil berhubungan menggunakan video link. Tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program editor serta browser yang bisa menjelajahi antar komputer hingga terciptalah sebuah jaringan. Program tersebut yang akhirnya diberi nama WWW atau World Wide Web. Tahun 1992, lebih dari 1 juta komputer saling berhubungan dan membentuk sebuah jaringan untuk menumbuhkan istilah baru yaitu surfing the internet. Tahun 1994, situs internet tumbuh dan berkembang menjadi 3.000 alamat halaman. Kemudian tahun 1994, untuk pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul di internet. Kemudian Yahoo didirikan sekaligus menjadi kelahiran Netscape Navigator 1.01. Awal masuknya internet ke Indonesia. Awal masuknya internet ke Indonesia berawal dari kegiatan di amatir radio. Muncullah inspirasi tulisan tentang internet di Indonesia, khususnya di amatir radio Cluj ARC. ITB pada tahun 1986. Belasan anak muda ITB seperti Arya Sudipratama, YCIH-CE, Chandra Pramudito, Suryono, Adi Sumarto bersama Ono Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robby Subiakto, Ahmad Zaini, Yos di band 40 meter. Mereka berguru dengan modal pivot transceiver HF SSB Kenwood TS340 milik Arya Sudiratna dengan komputer merek Apple II punya Ono. Robert Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP, teknologi paket radio yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, 8, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 sampai 1994. Robby Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet Amatir Paket Radio Network yang di internet terkenal dengan dominan AMPR ORG dan IP 44.132. Sejak tahun 2000, AMPRNet Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Di tahun 1989 sampai 1987 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia. Robby Subiakto merupakan pionir dari kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System, yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BSS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Manfaat internet. Internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas-batasan geografis suatu negara dan jangkauan informasi yang tidak terbatas.
Sampai saat ini penggunaan internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu terdapat sumber informasi yang sangat luas di dalam internet. Kemudian informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Yang kemudian yang ketiga, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Kemudian yang terakhir, bermanfaat dalam kehidupan manusia, contohnya dalam pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Aplikasi internet. Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Aplikasi penting tersebut adalah komunikasi dan informasi, kemudian resource sharing, dan file transfer protokol. Terus kemudian teleconference. Teleconference adalah penggabungan teknologi antara data, suara, dan gambar. Kita dapat bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka, tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Kemudian ada chat. Chat adalah fasilitas di mana kita dapat melakukan komunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di sekitar kita. Kemudian ada SMS, Short Message Service, adalah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS tidak bisa dilakukan secara dua arah. Atau yang kemudian WAP, Wireless Application Protocol, adalah fasilitas yang berguna untuk mengakses internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama. Protokol ini diperkirakan akan terus berkembang. Kemudian ada VoIP, yakni Voice over Internet, adalah penggunaan telepon melalui internet yang merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Yang kemudian ada mailing list, merupakan pengembangan dari email. Melalui mailing list kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat email orang-orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Kemudian yakni ada warung internet atau warnet. Tidak diketahui siapa yang pertama kali menyediakan layanan warung internet di Indonesia, akan tetapi tahun aktifnya itu sekitar 1996 sampai 1998-an. Beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada tahun 1997 sampai 1998, beberapa pionir yang mempunyai beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya, mereka menyewakan komputer tersebut kepada orang-orang. Kemudian setelah itu istilah warnet atau yang disebut warung internet dikenal oleh masyarakat. Akan tetapi sebutan warnet lah yang sering digunakan masyarakat. Pada 25 Mei tahun 2000 dibentuknya Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang diselenggarakan di kantor Dikmenjur, yakni Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI, yang diketahui oleh Rusdi Rusdiah, akan tetapi dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Pada tahun 2001 ketuanya diganti menjadi Judit MS Mikael Sugiyardi dan Abdullah Koro. Kemudian ada Rudi Rusdiman, mantan ketua umum AWARI, kemudian mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau dalam disebut APW Komitel atau APW bersama Abdullah Koro, Dr. Naswil Idris. Kemudian ada Hani Sumakul dan Adlinsyah. APW bersifat komersial, bisnis warnet dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja. Dampak positif internet, menambah wawasan dan pengetahuan. Kemudian menjadi media komunikasi dan mudah mencari lowongan pekerjaan dan mudah melakukan transaksi dan berbisnis. Dampak negatif internet ialah ini terdapatnya pornografi, kemudian tersebarnya informasi palsu atau berita hoax yang tidak tahu kebenarannya. Kemudian menampilkan kekejaman. Kemudian yang keempat, di sini banyak orang memanfaatkan penipuan. Terima kasih. Sekian dari PPT saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.